Ya, istiqomah kan gimana cara istiqomah atau gimana sih caranya buat stay terus dalam kebaikan kayak gitu kan. Pertama, istiqomah itu dengan cara mengkaji kajian Islam gitu supaya udah basic banget lah ya, harus udah hijrah tuh pasti udah harus ngaji, biar apa, biar kita selalu dalam lingkup orang-orang yang solih, yang baik kayak gitu. Nah, selain dari pengajian harus bergaul dengan orang-orang yang solih kayak gitu. Nah, selain dari itu semua, otomatis kan selain dari faktor-faktor luar harus dari faktor-faktor dalam. Contohnya adalah sering membaca buku-buku Islami yang bisa memotivasi kita, yang menambah wawasan kita, menambah sakofah Islam kita, atau pemahaman Islam atau kita. juga boleh baca-baca figur-figur orang-orang yang hijrah kayak gitu, karena sebenarnya kan kita juga butuh sosok ya. Kadang ada orang yang hijrahnya itu karena oh iya aku hijrah karena lihat Intan, ya Intan tuh udah lebih baik, Masya Allah, maka aku ingin hijrah. Nah kayak gitu mungkin ada orang-orang yang inspirasi yang bikin kalian tuh bisa berbuat baik, mungkin bisa juga kayak gitu. Tapi yang lebih intinya tetap ya mengkaji Islam sih ya kayak gitu. Karena kan semua juga kan tergantung dari dalam diri kita. Betul, iya, dorongan kita ya, niatnya juga. Ngapain berhijab kalau kelakuan lu kayak apaan tahu, katanya gitu. Ngapain aku belum siap buat berhijab, hijabin dulu hati aja. Banyak banget itu tanda kayak gitu kan. Harusnya tuh kalau ada juga orang berhijab tapi hatinya buruk, ada juga yang orang nggak berhijab tapi hati yang buruk. Kita harus milih yang mana? Pasti lebih milih yang nggak berhijab tapi hatinya baik. Sebenarnya bukan masalah itu ya, tapi dilihat pada ketakwaan dan ketaatannya dia. Hijab itu sebenarnya wajib. Ya, jadi bukan masalah dia sudah berhijab tapi dia hatinya buruk, dan dia belum berhijab dan hati dia baik, bukan masalah itu. Tapi bagaimana dia melakukan ketaatan itu dalam berhijabnya. Dan kalau soal masalah hati itu lain hal, tidak tergantung individunya tergantung individu masing-masing. Tadi yang ada statement yang berhijab belum tentu baik, yang belum berhijab pasti tentu baik. Itu gak masuk logika banget sih. Kalau aku sih kebalikannya. Contoh kayak gini, yang berhijab pasti baik karena dia itu akan merasa malu dengan apa yang dia pakai. Itu sebagai itu aja sih, misalkan sebagai ini gambarannya dia aja, misalkan dia mau ngapain jadi dia lihat hijab, aku udah berkerudung, tidak kan lebih malu lah. Tapi kita melakukan apa-apa jangan karena kita karena misalkan karena kerudung, tapi niatkan juga karena Allah kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar dalam diri kita sendiri untuk mengazamkan bahwa kita tuh harus benar-benar berubah menjadi lebih baik. Betul, be to the best gitu. Apa sih arti to the best, menjadi yang lebih jadi baik lah ya. Iya kan ya. Jadi ayolah yang belum hijrah, kita hijrah sama-sama gitu. Terus nih ya, jadi kita ngomong seperti ini bukan berarti kita udah baik ya. Kita sama-sama ingin jadi lebih baik ya. Karena hal-hal yang baik itu emang harus diutarakan. Jadi bukan berarti kita menyampaikan kita udah baik, kita udah pokoknya udah sempurna. Enggak. Manusia tuh gak ada yang sempurna guys. Iya. Ini kadang bingung ya, kadang suka kasihan gitu. Bukan kasihan kan, kita juga pernah ngerasain ya. Bahkan pernah ada ngomong kayak gitu juga kan kita ya. Kita lagi proses menuju hijrah, tiba-tiba di pertengahan jalan tuh dipatahkan oleh kata-kata so alim, langsung kayak so iya lu, so ustazah. Nah, betul. Ternyata kalau kita baperan, kalau kita langsung ngambil ke hati, kayak pasti gitu gak akan baik. Bukan gak akan baik, memutuskan kita untuk mundur dalam hijrah. Betul, itu juga akan baik buat kita. Kita jadi sering murung, sedihan. Jadi hal yang nggak perlu dipikirin jadi dipikirin. Jadi gitu. Kalau ada yang kayak begituan, jadi kali itu sebagai acuan. Intinya sih niat ya, niat tekad di dalam diri kalian tuh sudah sampai mana. Ketika kalian sudah emang udah yakin, udah ini fix. Allah ini Allah ini, pokoknya kalau emang semua karena Allah, pasti apapun yang di sekeliling kita itu hanya cuma kayak ini hanya cobaan. Tapi kalian percaya nggak sih, ketika kita akan mencari ridhonya Allah, mendekatkan diri kepada Allah, Allah itu akan memudahkan semua dalam pintu rizki, dalam pintu kesehatan, jodoh, semua Allah dekatkan, semua Allah memudahkan. Karena apa? Karena kita memudahkan diri kita untuk mendekatkan kepada Allah. Kita merangkak
untuk mendekat ke Allah, Allah akan berlari mendekat kepada kita. Jadi kita Iya. bersyukur dong. Jadi Nah. jangan pernah takut nggak punya rezeki, jangan pernah takut aku jangan dari jodoh, jangan pernah takut Jauh kita dari teman. dari teman. Pasti karena itu kan salah satu juga. Ibaratnya gini, kita mau menikmati luasnya lautan, air lautan, tapi kita takut untuk meninggalkan setetes air ini. Ibaratnya setetes air ini adalah dunia. Oke, baik. Ketika kita mengejar dunia, maka dunia akan jauh. Tapi kita mengejar akhirat, maka dunia akan mendekat kita. Kayak gitu. Jadi Gitu. gak perlu takut, no worry, don't worry, jangan pernah takut meninggalkan sesuatu yang menurut kita nyaman. Jadi orang-orang yang mau hijrah tuh harus benar-benar berani buat keluar dari zona nyaman, zona nyaman, zona teman. Jadi ketika kita udah hijrah, Allah itu akan mengganti teman kita menjadi lebih baik. Betul. Allah itu akan mengganti pekerjaan kita dengan yang lebih baik, yang dapat memuliakan kita juga, kayak gitu. Iya, betul. Mungkin ada pekerjaan yang lain waktu pas kita belum berhijab gitu, tiba-tiba kita entah itu apa yang diperlakukan tidak baik, tapi setelah kita mantap untuk berhijrah dari segi pakaian kita udah berhijab dan sebagainya, nanti Allah akan menempatkan kita di tempat pekerjaan yang memuliakan kita, ya kan? Apalagi dengan pakaian kita. Selanjutnya pertanyaannya adalah gimana caranya tip dan triks buat orang yang baru hijrah tapi dia mantan aktivis pacaran. Awalnya tuh gimana dulu kayak gitu. Pertama, buat yang aktivis pacaran terus dia mau hijrah, pertama itu menghapus kontak laki-laki. Itu berat banget, ya gak? Buat kalian yang masih pada tahapan itu tahapnya, komen ya. Kalau nggak komen, like aja dah, nggak apa-apa dah. Subscribe juga nggak apa-apa dah. Kayak keduanya itu menghapus semua lagu-lagu galau. Karena percaya nggak sih kalau kita memelihara lagu-lagu yang galau, memelihara lagu-lagu atau mengkoleksi lagu-lagu yang pasti akan pengaruhi ya kayak gitu, itu tuh mempengaruhi batin kita, mempengaruhi emosional kita. Jadi kalau mau hapus, ganti sama murotan semua. Nasyid juga nggak boleh ya? Nasyid tuh boleh asalkan membangun gitu, iya. yang Kan ada juga yang melelehkan. Ada juga yang sulit lah. Yang ketiga adalah udah putusin aja. Ya baik, langsung tring galau hati merana. Karena untuk lillah gitu ya, karena aku ingin menjadi lebih baik, akan menjauhi semua yang dilarang, terus aku ingin meninggalkan yang tidak disukai oleh Allah kayak gitu ya. Di hari itu juga langsung aku putusin orang itu. Komen, jangan meninggalkan jejak, please. Pasti dong ya, nggak mungkin semudah itu udah bilang putus udah blank gitu, blank. Pasti kan kepikiran, galau lagi. Dan yang keempat adalah isi waktu-waktu kalian itu dengan aktivitas yang bermanfaat. Jangan buka story-story yang ke arah perbucinan, atau mungkin mantan juga di stalking, udah unfollow. Jadi itu adalah beberapa tips yang aku kasih buat kalian. Semoga itu manjur ya bagi kalian yang masih melakukan aktivitas pacaran atau masih PDKT atau lainnya. Jadi udah deh, jangan mending kita come on hijrah menjadi lebih baik deh. Kalau tips aku ya, kalau untuk aktivis pacaran tuh mungkin karena pribadi aku dulu tuh pas mulai hijrah tuh memang lagi nggak deket sama siapa-siapa. Jadi masih belum deket sama siapa, tapi ada something yang ketika kita udah hijrah kan gimana, coba tuh banyak ya, karena coba tuh banyak banget. Jadi kita udah hijrah, udah mantep nih, udah berbuat baik, tapi di sisi Allah kasih ujian. Jadi kan tahu gak sih, Allah itu ngasih ujian ke kita buat naik level kan, otomatis kita naik buat level itu tuh. Jadi kalian harus tahu ya, jadi ketika Allah kasih ujian ke kalian, apa yang kalian sungguh-sungguh buat menyelesaikan permasalahan itu, maka kalian situ ketika kalian sudah selesai permasalahan itu, maka kalian akan naik level. Ibarat kayak tangga lah ya, nanti di bawah jadi naik satu tangga, sekarang maksudnya naik satu tangga kayak gitu. Iya, jadi tips jangan menghayal-hayal, kadang itu lebih sulit. Jadi kalau orang yang suka aktivis pacaran itu nggak punya pacar, itu kan suka hayalin kan, kayak aduh aku punya pacar. Jadi udah please jangan hayal. Yang paling besar mempengaruhi kalian tuh yang pertama apa, diskusi sama orang-orang, terus ketemu teman atau mungkin ngobrol, atau kan kalau punya ponakan bisa main sama ponakan, pokoknya hal-hal suatu kegiatan yang bisa bermanfaat lah ya kayak gitu. Nah jadi lanjutan tuh. Jadi
kita hanya mengingatkan lagi, kita di sini menyampaikan bukan karena sudah baik, tapi kita di sini sama-sama untuk menjadi lebih baik. Terus kita hanya sharing-sharing ya pengalaman hijrah kita tuh seperti ini loh. Sebenarnya masih banyak, cuma karena ya waktunya juga nggak cukup lah ya. Mungkin juga kalian bisa komen pengalaman hijrah kalian ya, bisa komen. Terus kalian juga bisa boleh nanya juga, insya Allah nanti kita jawab mungkin di video yang selanjutnya atau apa lah. Ayo kita hijrah menuju lebih baik dan buktikan kalau kita itu bisa melakukan apapun yang kita mau setelah kita hijrah. Jangan lupa Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Oke, jadi cukup sekian video kita kali ini yang judulnya chat gitu lah ya, chat bersama input kayak gitu. Oke. Semoga semua ini bermanfaat bagi kalian yang menonton. Ambil dan sisi baiknya dan mau sisi buruk-buruknya ya. Ya, dan jangan lupa subscribe, like dan komen dan share kayak gitu ya. Komennya jangan lupa, subscribe ya jangan lupa. Akhir kata sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.